Jebakan ini sangat halus dan licin, hingga lawan tidak akan mengira kalau kita sedang memasang perangkap. Ini perlu sekali kalian kuasai, karena jebakan ini bisa diterapkan di posisi awal yang sering kita jumpai. Dan bisa saja sewaktu-waktu kalian menghadapi lawan yang menggunakan jebakan ini. Kalian bisa tahu serangan putih ini, dan kalian tidak akan terjebak. Mari kita simak jebakannya. Seperti biasa, kita awali permainan dengan pion ke 4. Hitam membalas dengan pion ke E5. Terus kita majukan pion ke C3. Hitam kuda F6 mengancam pion E4. Kita biarkan saja pion E4 itu nanti dimakan kuda. Dan kita majukan pion ke D4. Hitam pasti akan memilih kuda memakan pion, dengan harapan agar kita juga makan pion untuk membuka jalan gajah menyerang pion F2. Di sini kita turuti saja kemauan hitam, yaitu kita makan pion E5 ini dengan pion. Sengaja kita kasih jalan untuk hitam menyerang. Dengan teknik ini, hitam tidak akan bisa mengira kalau kita ini sedang memasang perangkap. Karena sepintas di sini hitam merasa aman dan merasa punya peluang, maka hitam langsung meluncurkan gajahnya ke C5 menyerang pion F2, membantu kuda dengan niat untuk mendapatkan benteng nantinya. Karena pikir hitam, jika dilindungi kuda akan menguntungkan hitam, dan hitam masih bisa menyerang kuda dengan memajukan pionnya, membuka jalan gajah untuk memakan kuda. Padahal sebetulnya di sini kita tidak akan melindungi pion F2 ini, tapi memajukan menteri ke G4, mengancam kuda dan pion G7 ini. Dan pastinya dengan senang hati hitam akan memakan pion F2 ini. Hitam tidak akan memakan dengan gajah dan skak, karena posisi kuda sedang terancam. Pastinya memakannya dengan kuda mengancam benteng dan menteri. Pikir pendek hitam pasti senang kalau kuda ini akan dapat benteng. Lalu menteri kita makan pion F7 mengancam benteng. Hitam niatnya untuk dapatkan benteng kita ini jadi terjeda, karena bentengnya juga dalam bahaya. Ia pastinya akan memilih untuk mengamankan bentengnya terlebih dahulu ke F1. Lalu kita gajah ke G5 mengancam menteri. Lagi-lagi kudanya untuk dapatkan benteng jadi terjeda lagi, karena menterinya lagi terancam. Di sini ada dua pilihan untuk melindungi menteri. Apakah ditutup dengan pion ke F6 atau ditutup dengan gajah? Jika ditutup dengan gajah, maka gajah makan gajah, lalu menteri makan gajah, dan kita untung kuda. Dan dipastikan kita akan menang. Lalu bagaimana kalau ditutup dengan pion? Kita makan pionnya dengan pion. Di sini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Bisa bentengnya makan pion, atau juga benteng mengancam menteri.
Kalau benteng makan pion, gajah makan benteng. Langsung mengancam menteri. Jika ditutup dengan gajah, menteri ke G8. Skak. Gajah menutup, kita makan menterinya. Kita kembali ke posisi tadi. Jika benteng mengancam menteri, menteri ke G8. Skak. Benteng menutup, pion maju. Skakmat. Raja gak bisa ke petak hitam karena ada gajah. Gak bisa makan pion karena ada menteri. Permainan diawali dengan pion E4. Kita membalas dengan pion E5. Kita majukan pion D4, mengajak pertukaran pion. Dan yang saya bahas di sini yaitu jika pion makan pion, lalu menteri makan pion, kuda mengancam menteri, dan menteri ke A4. Hitam kuda F6. Kita gajah G5 mengeping kuda. Hitam pion D5. Kita kuda C3. Pion kali pion, kuda kali pion. Dan jebakan yang saya bahas di sini, jika pada posisi ini hitam memajukan menterinya ke E7, menekan raja kita. Jadi, jika kalian memainkan hitam terus ketemu posisi seperti ini, kalian jangan coba-coba untuk memajukan menteri ke E7. Karena dengan majunya menteri ke E7, berarti hitam telah masuk perangkap. Karena putih akan blokade panjang. Dan setelah blokade, jangan pula makan kuda E4 ini. Memang sih, di sini hitam untung perwira. Itu sih jika menteri makan menteri. Tapi di sini putih tidak akan makan menteri, tapi akan melakukan pengorbanan benteng ke petak D8. Kuda tidak bisa memakan benteng karena open skak. Dan kalau raja makan benteng juga, tetap putih dapat menteri. Kuda tetap gak bisa makan karena masih sama dalam keadaan open skak. Oke, saksikan terus jebakan-jebakan mematikan berikutnya hanya di channel Logai Creator.